kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Tadi pagi sebelum datang sekolah ada yang ini sarapan tidak? Semua sarapan? Atau ada yang tidak sarapan? Oke, kalau begitu Pak Guru kita coba Isra tadi pagi makan apa? Ikan. Bagus. Kalau Bian makan apa tadi pagi? Sayur. Kalau Satya? Telur. Woi, bagus. Kalau Sandi? Ikan. Bagus. Jadi sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, apapun itu, kita harus makan terlebih dahulu. Kita harus sarapan terlebih dahulu. Biar tubuh kita kuat, sehat, dan dalam melaksanakan aktivitas kita tidak cepat lelah. Karena kita sudah tubuh kita sudah diisi dengan nutrisi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Guru pengen kita berdoa terlebih dahulu, dan Pak Guru minta kesediaan dari anak Fikan untuk anak Bian untuk memimpin kita di dalam doa pagi. Silakan. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Iya, bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Pak Guru pengen kita menyanyi dulu. Kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Pak Guru pengen kita semua berdiri. Ayo. Iya. Oke, kita menyanyi lagu apa? Lagu Garuda Pancasila? Oke, lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat kami makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan dulu, tepuk tangan dulu kita semua. Iya, kenapa sebelum memulai pembelajaran kita harus menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bisa? Untuk apa Esra? Coba. Jasa para pahlawan. Iya, supaya kita bisa mengingat jasa para pahlawan, supaya kita dapat mengenang jasa dari para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Nah, hari ini kemarin kita sudah belajar di tema 3 subtema 1. Kita sudah selesai subtema 1 kemarin. Hari ini kita lanjut ke subtema 2. Subtema 2 pembelajaran pertama dari tema 3 itu masih seperti kemarin. Tema 3 itu makanan sehat. Dan subtema 2 itu apa? Itu yang subtema 2 itu dilatar apa? Tulisannya apa tuh? Ya, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, untuk pembelajaran kedua ini ada dua muatan pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Dia ada dua muatan pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama. Yang pertama itu kita dapat menguraikan ciri-ciri bahasa iklan. Baik iklan media cetak dengan benar. Kita dapat menguraikan ciri-ciri bahasa iklan dari media cetak dengan benar. Yang kedua itu kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan benar. Yang ketiga, kita dapat menguraikan macam-macam gangguan pencernaan. Yang keempat, itu kita dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia.
Yang berikut juga kita dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Jadi itu adalah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru pengen minta salah satu dari kita untuk baca itu teks percakapan di atas. Siapa yang bersedia? Isra kok? Coba Isra baca itu teks percakapan di atas. Itu percakapan antara Gita, Sari, dan Lucy. Ya Gita, ada Sari, ada Lucy dan Desi. Nah, sekarang yang baca Gita, Isra, yang baca Sari itu Satya, yang baca Lucy, nama Lucy itu Buce, habis yang baca nama Desi itu betul, 1, 2, 3, 4. Yang baca nama Desi itu nanti dia. Jadi itu yang harus dibaca. Jadi nanti yang baca kita itu siapa? Coba angkat tangan. Tadi Pak Guru siapa? Yang baca yang baca Sari siapa? Nah, yang baca Lucy siapa? Terus yang baca Desi siapa? Iya. Oke, dimulai dari sekarang. Mulai dari Isra. Oke. Sari siapa? Betul sekali. Islam bercerita tentang cara orang tersebut bekerja di lambung. Oke. Dari pagi aku juga melihat itu terbakar seperti orang gambar namanya kurang menarik. Atau tetapi kalimatnya mudah dipahami. Iya, Desi. Ternyata iklan itu beragam. Kalau kamu lebih tertarik dengan iklan media elektronik atau iklan media cetak, Ya, Sari. kalau aku lebih tertarik dengan iklan media elektronik, iklannya tampak nyata. Iklan media Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi Pak Guru baca lagi ya. Ini adalah dialog antara 4 orang teman. Jadi yang pertama itu kita. Teman-teman, kalian sudah melihat iklan obat mah baru di televisi? Belum. Sari jawab Sari. Belum kita. Ada produk obat mah baru lagi. Wah, pasti iklannya lebih menarik. Betul Sari, iklannya bercerita tentang cara obat tersebut bekerja di lambung. Tadi pagi aku juga melihat iklan obat sakit perut kurang, gambarnya kurang menarik. Akan tetapi kalimatnya mudah dipahami. Wah, ternyata iklan itu beragam ya. Kalau kamu lebih tertarik dengan iklan media elektronik atau iklan media cetak Sari, jawab Sari. Kalau aku
lebih tertarik dengan iklan media elektronik. Iklannya tampak nyata. Iklan di media elektronik lengkap dengan audio dan visual. Kesan iklan di media elektronik lebih lengkap, lebih mudah ditangkap. Kalau iklan media cetak hanya berupa gambar dan kalimat-kalimat. Gambar iklan media cetak kadang-kadang susah dipahami, jadi aku kurang tertarik. Nah, itu adalah percakapan dari 5 orang sahabat yang berbicara tentang yang ini membahas tentang iklan. Oke, kalau begitu apa itu iklan? Kalau begitu Pak Guru pengen tanya, apa itu iklan? Dari percakapan tadi itu mereka berbicara tentang iklan. Nah, kalau begitu kita harus tahu dulu apa itu iklan. Coba iklan itu apa? Siapa yang mau jawab? Coba angkat tangan dulu. Oke, Bu Cek, silakan. Iya, jadi iklan itu adalah sebuah alat promosi. Iklan itu adalah sebuah alat promosi. Jadi dia menawarkan sesuatu kepada konsumen supaya konsumen lebih tertarik dengan apa yang dipromosikan. Jadi melalui iklan itu mereka bisa mempromosikan sebuah produk. Contohnya tadi di percakapan yang pertama itu mereka mempromosikan produk dari sebuah obat, yaitu obat mah, ya toh. Jadi yang pertama tuh dia punya percakapan tuh mereka berbicara tentang produk dari obat mah, toh. Nah, oke. Jadi iklan itu sendiri itu dia penyampaiannya melalui beberapa media. Dia melalui beberapa media dan ada 2 jenis iklan. Jadi contohnya untuk seperti yang kami ini, itu media penyampaian iklan itu dibagi menjadi 2, yaitu media cetak dan media elektronik. Kalau media cetak itu mereka seperti ini, itu bisa lewat koran, bisa lewat majalah, bisa menggunakan poster. Nah, itu adalah contoh dari iklan media cetak. Ayo, siapa yang pernah lihat iklan media cetak? Coba siapa yang pernah baca majalah? Oh, tidak pernah ya. Pernah lihat koran tidak? Pernah lihat koran? Itu ada biasa promosi lowongan pekerjaan dan sebagainya. Itu yang muncul biasanya di depan. Itu adalah jenis-jenis iklan. Ada dalam bentuk poster dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis iklan. Itu jenis dinamakan jenis iklan media cetak. Yang berikut itu adalah iklan media elektronik. Iklan media elektronik itu dia biasanya lewat TV. Coba biasa pas nonton film itu, ada iklan toh. Bisa lihat tidak? Siapa yang di rumah ada TV? Kalau yang tidak punya TV pernah nonton TV tidak? Coba yang pernah nonton TV angkat tangan. Sering lihat iklan tidak? Nah, itu adalah iklan. Contohnya tawarkan makanan, minuman, ya toh. Ada yang promosi tentang obat dan sebagainya. Itu bisa lewat TV. Ada juga bisa lewat radio. Contohnya, siapa pernah dengar suara melodi? Radio suara melodi. Nah, biasanya ada iklan tidak di suara melodi? Ada toh? Nah, itu contoh-contoh iklan yang disampaikan lewat media elektronik, itu radio. Ada juga lewat
selain TV dan radio, ada juga lewat internet. Ada yang juga lewat internet. Siapa yang pernah biasa buka internet? Ada HP Android. Coba angkat tangan. Yang biasa nonton YouTube di internet. Nah, yang biasa kalau bosan nonton YouTube itu ada iklan tidak? Ada. Iya, itu adalah jenis-jenis iklan media elektronik. Nah, coba ini ada contoh, contoh iklan media elektronik ini media cetak ini. Coba dilihat. Nah, ini adalah gambar salah satu contoh dari iklan media cetak. Iklan media cetak. Ini salah satu contoh dari iklan media cetak, yaitu dia menjelaskan tentang mempromosikan tentang sebuah obat yang namanya obat apa tuh? Proma. Itu obat sakit apa? Sakit lambung. Iya betul. Siapa yang dapat? Iya bagus. Tepuk tangan dulu bisa lihat. Oke, itu obat sakit lambung atau obat mah. Jadi ini iklan yang salah satu iklan contoh iklan media cetak yang mempromosikan sebuah obat yang namanya Proma, yaitu obat sakit mah. Ini yang berikut lagi ada Pak Guru juga punya contoh sebuah iklan media elektronik. Nah ini contoh iklan media elektronik. Silakan disaksikan ya. Jadi itu adalah contoh dari sebuah iklan media elektronik. Jadi kalau media cetak itu dia hanya berupa gambar ya. Kalau iklan media cetak itu dia hanya berupa gambar. Tapi kalau iklan media elektronik itu dia melalui video. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara obat itu bekerja. Dipromosikan lewat media suara dan sebagainya ya. Ada gambar, video dan suara. Nah, kalau begitu setelah menyaksikan kedua iklan tersebut, siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri dari iklan? Jadi tadi kita sudah lihat contoh dari iklan media cetak. Kita sudah lihat contoh dari media elektronik. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh dari ciri dari iklan media dan ciri dari iklan? Yang pertama apa? Coba. Iya, menggunakan kata-kata yang menarik, tepat, logis dan sopan. Yang kedua, siapa yang bisa? Ayo Sandi. Menggunakan kata yang mudah dimengerti dan mudah diingat oleh konsumen. Iya, menggunakan kata yang mudah dimengerti dan mudah diingat oleh konsumen. Jadi kalau promosi sebuah iklan tapi masyarakat tidak pahami apa yang kita sampaikan, maka percuma. Karena kita banyak ngomong tapi masyarakat tidak paham apa yang kita sampaikan. Ya, yang berikutnya apa? Menarik perhatian konsumen. Ya, menarik perhatian konsumen. Jadi supaya kita bagaimana caranya menggunakan bahasa yang baik supaya konsumen itu bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Begitu. Kalau kita tidak gunakan bahasa yang menarik, maka konsumen otomatis mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang kita sampaikan. Begitu. Yang berikutnya apa? Iya, jadi iklan itu harus komunikatif dan informatif. Artinya bahwa informasi yang disampaikan di dalam iklan itu harus jelas sehingga
konsumen bisa memahami apa yang kita informasikan lewat iklan tersebut, sehingga memudahkan konsumen untuk lebih tertarik dan lebih berminat dengan apa yang kita promosikan. Oke, terus itu. Nah, untuk iklan sendiri itu dia mempunyai syarat, dia memiliki syarat. Jadi tidak mudah kita hanya tidak serta-merta kita harus membuat iklan saja, tidak. Tapi harus ada syarat yang harus kita penuhi dalam membuat sebuah iklan. Itu syarat yang pertama itu apa? Iya, jadi penggunaan bahasa dan kata harus tertata dan tidak memiliki arti yang ganda. Kalau dia memiliki arti ganda, maka konsumen juga pusing. Mereka tidak akan mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan dalam iklan tersebut. Jadi dengan sendirinya konsumen juga dia pusing. Dia sudah tahu apa yang kita sampaikan itu tujuannya apa dan sebagainya, dia tidak akan paham. Habis yang berikut. Iya, jadi iklan itu dia menggunakan bahasa yang menarik dan mudah diingat oleh masyarakat. Habis yang berikut apa? Iya, jadi dia harus menggunakan tata bahasa yang baik. Jangan sampai iklan yang kita sampaikan itu membuat orang lain tersinggung. Jadi kita tidak boleh iklan kita tidak sampaikan tidak boleh menyudutkan orang lain, supaya iklan itu bisa diterima oleh konsumen. Jadi jangan ada yang tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Begitu. Habis apa lagi? Iya, jadi iklan yang kita sampaikan itu kita tidak boleh menghina perusahaan lain. Contohnya begini, ada dua jenis iklan minuman. Contohnya iklan minuman ini jus anggur dengan jus alpukat. Maka jus anggur tidak boleh menjelekan jus alpukat. Jangan sampai jus anggur bilang kalau kita minum jus alpukat nanti kita perut sakit. Nanti kan jus alpukat yang ini produsen dari perusahaan jus alpukat dia akan tersinggung toh. Demikian itu alpukat, dia tidak boleh menyudutkan jus anggur. Jangan sampai bilang, oh kalau jus anggur ini pakai jus anggur berarti minum jus anggur berarti kita sakit perut. Nah itu tidak boleh ya. Jadi iklan itu tidak boleh menyudutkan perusahaan lain. Nah, kenapa tuh? Iya, jadi iklan itu harus jujur. Tidak boleh tipu-tipu di dalam. Dia harus jujur. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu maka benar. Contohnya kita menawarkan sesuatu yang asli, jangan sampai dia datang palsu. Kalau datang palsu itu berarti itu jujur lagi toh. Kalau asli kalau bilang asli harus asli, tidak boleh palsu. Seperti itu. Ini jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Ini iklan apa nih? Yang pertama apa? Siapa bisa baca di depan? Ayo angkat tangan tinggi yang mau baca. Iya, Bu, silakan. Seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Berikut ini merupakan 3 wujud iklan cetak, yaitu. Ya, jadi ada iklan cetak itu bukan satu saya, ada beberapa jenis. Itu yang pertama itu ini iklan baris. Kalau iklan baris ini, coba siapa bisa baca? Coba Setia. Iya. Ini kan contoh iklan ini. Ini contoh dari iklan baris. Iklan pertama itu. Itu salah satu iklan yang cetak. Coba diperhatikan. Itu salah satu contoh dari iklan baris. Yang berikut ini iklan kolom. Siapa bisa coba biar baca?
Iklan kolom. merupakan iklan yang memiliki satu kolom namun lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Ini contoh. Ini adalah contoh dari iklan kolom. Ini adalah contoh dari salah satu contoh dari iklan kolom. Seperti ini. Coba diperhatikan. Itu Vigo bukan Citra, perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Jadi dia mencari karyawan. Nah, dia mencari karyawan untuk menjadi marketing di perusahaan ini. Seperti itu di perusahaan ini. Jadi ini adalah salah satu contoh dari iklan kolom. Yang berikut iklan media elektronik. Siapa bisa baca? Iya, saya lihat. Elektronik. Kalau begitu bisa saja. Spesifik. Antara lain. Yang pertama itu iklan radio. Nah, sama seperti yang tadi itu Pak Guru bilang tuh, iklan radio itu biasanya iklan yang dipublikasi oleh radio biasanya berupa kombinasi antara voice dan efek suara. Jadi contohnya biasa pagi-pagi di iklan itu pagi-pagi itu dengerin ayam berkokok iklan suara melolet kan? Dia ayam berkokok baru dia mengucapkan selamat pagi bagi omongan di situ. Nah, itu suara melolet itu yang pernah dengar kan siapa? Nah, itu iklan suara melolet. Iklan suara melolet seperti itu. Yang berikut iklan televisi. Nah, yang tadi siapa yang biasa bilang di rumah pernah nonton TV? Yang pernah nonton TV di rumah siapa? Yang nonton TV. Semua pernah nonton TV toh? Iklan yang bosan dengar terus iklan apa saja? Di TV. Iklan apa saja yang bosan dengar di TV? Iklan makan ringan pernah dengar misalnya Tenggo pernah tidak? Habis iklan white coffee pernah dengar tidak? Nah, itu adalah contoh-contoh iklan di media televisi. Yang berikut iklan internet. Yang biasa buka-buka internet bisa saja. Coba angkat tangan yang bisa main HP yang ada internet. Bukan pernah main tidak? Pernah kan? Nah, pernah ada iklan di media ini internet ke sana? Pernah? Oke. Itu adalah jadi contoh-contoh dari iklan di media internet. Oke. Sekarang Pak Guru pengen kalian mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia yang sudah Pak Guru kasih. Yang sudah Pak Guru bagi tadi itu LKPD Bahasa Indonesia itu. Yang Bahasa Indonesia. Ini LKPD Bahasa Indonesia nih. Kerja berkelompok. Bahasa Indonesia itu mana tahu? Kita coba. Iya. Ini akan kita bisa saya coba berbalas. Sudah? Oke, kalau begitu Pak Guru minta kelompok satu untuk maju dan membacakan LKPD-nya. Silakan. Contoh iklan yang pernah dibuat. Nonton.
Aku cinta bunda, tidak cinta pada syarat kayak bakal. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Oke, jadi kita kemarin sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Yaitu apa saja? Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua apa? Kerongkongan. Yang ketiga apa? Lambung. Yang keempat apa? Usus halus. Yang kelima? Usus besar. Nah, kalau begitu, setelah kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, kita lanjutkan dengan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa itu gangguan pada sistem pencernaan manusia? Coba. Siapa bisa? Mungkin Isra bisa, Pak? Gangguan pencernaan merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi beberapa organ dari pencernaan secara bersamaan. Sistem pencernaan bertugas menerima makanan, mencerna atau mencernakannya menjadi nutrisi yang bisa diserap untuk diambilnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah. Setelah itu sistem pencernaan juga bertugas memisahkan dan mengurai organ-organ tersebut. Organ lain seperti hati, pankreas, dan lambung. Empedu juga merupakan bagian dari sistem pencernaan, namun letaknya di luar saluran pencernaan apabila orang-orang pencernaan pada manusia mengalami masalah makan akan dapat mengganggu sistem pencernaan. Iya, jadi kalau kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, kita tidak teratur dalam dalam makan dan sebagainya, maka dia akan bisa mempengaruhi sistem pencernaan pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Kita akan belajar tentang 4 gangguan pada sistem pencernaan manusia. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang salah satu gangguannya bisa menyebabkan penyakit apa itu? Penyakit mah. Yang kedua, apendisitis atau usus buntu. Yang berikut apa? Konstipasi. Oke, sembelit atau konstipasi. Yang berikut tifus. Coba silakan dilihat di materi ajar yang sudah Pak Guru bagi, bahan ajar yang sudah Pak Guru bagi. Coba dibuka di halaman berapa? Halaman keempat. Coba dilihat di bahan ajar yang sudah Pak Guru bagi di halaman 4.
Ya. Jadi yang pertama itu mah, yang kedua appendicitis, yang ketiga sembelis, yang keempat tifus. Nah, kita akan bahas satu persatu dari keempat gangguan pada organ pencernaan ini. Kita akan membahas tentang keempat gangguan pada sistem organ pencernaan ini. Yang pertama itu penyakit apa? Penyakit mah. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bisa lihat ya gambarnya. Jadi itu yang merah-merah yang itu mah itu adalah masuk gambar bentuk lambung. Jadi yang merah-merah itu adalah luka yang terdapat di lambung. Itu yang dinamakan penyakit mah atau lambung, penyakit lambung atau penyakit mah. Seperti itu. Itu luka-luka yang ada 3 luka itu. Nah, itu yang dinamakan dengan penyakit lambung atau apa? Mah. Jadi apa itu penyakit mah? Coba baca. Iya, jadi dia mah ini bisa disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur, kelelahan akibat bekerja. Jadi banyak orang yang kalau kerja di sawah, kerja di sawah lupa makan. Nah, itu bisa menyebabkan sakit lambung. Dia bisa menyebabkan sakit lambung. Habis bisa karena bakteri atau bisa juga karena stres. Nah, penyakit lambung ini dia bisa juga hanya karena penyakit lambung itu bisa menaikkan yang namanya asam lambung. Dia bisa naikkan asam lambung sehingga karena asam lambung naik, orang berdarah bisa sakit. Bahkan karena asam lambung naik ini pun dia bisa mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Dia juga bisa karena penyakit mah ini dia juga bisa mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Karena apa? Karena asam lambung naik, jadi dia bisa mempengaruhi sampai ke paru-paru. Sehingga karena asam lambung naik itu ada yang bernapas susah, sesak napas. Darah sakit dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu gangguan pada sistem. Dia bisa mempengaruhi gangguan pada sistem pernapasan pada manusia atau kita tidak makan teratur. Contohnya kita terlambat makan. Nah, kalau terlambat makan, perut kembung toh. Siapa pernah perut kembung? Coba. Yang pernah perut kembung karena tidak makan. Nah, itu tuh disebabkan karena kita terlambat makan. Siapa yang pernah pintu? Nah, siapa yang pernah kontak coba? Ayo. Yang itu Sandi. Siapa lagi? Masa sekarang bosan pernah pintu? Itu disebabkan karena kita terlambat makan sehingga gas menempati ruang di lambung sehingga karena gas itu keluar jadi kita sampai gitu. Itu jadi bawa yang sana. Orang itu bawa yang sana. Nah, tidak enak toh, terlalu bau toh, dia mengganggu sistem pernapasan bosan. Bosan kalau hidup itu ini bawa enak tidak? Tidak toh, mengganggu sistem pernapasan tidak? Mengganggu. Karena bosan sudah makan teratur, tidak makan dengan teratur, lalu gas menempati ruang di dalam perut kita, di dalam lambung kita, sehingga kita kehidup. Dia menghasilkan bau yang tidak enak, orang lain mencium pas terganggu toh. Bahkan kita sendiri itu terganggu dengan gas yang keluar melalui apa? Melalui orang bilang pantat atau anus. Nah, melalui anus. Gejalanya, gejala ini. Gejalanya apa? Otot perut sakit,
Nah, kalau ketika ini potong kena lambung, kita kena lambung itu perut terasa perih, habis mual, perut kembung, ada yang sampai muntah-muntah, ada yang sampai darah sesak dan sebagainya. Nah, cara untuk mengatasi ini penyakit lambung itu adalah apa? Yang pertama, coba cara mengatasinya minum obat sesuai resep dokter. Yang kedua, makan secara teratur supaya kita punya lambung tidak perlu kosong. Kita makan teratur supaya lambung kita tidak kosong. Nah, sebelum kita lanjut kalian berdiri dulu. Kita berdiri semua. Kita lakukan tepuk semangat. Oke, Pak Guru sudah hitung sampai 3 kita buat ya. Harus semangat ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ini kalau semangat ini, tadi nomor tepuk semangat maloyo. Harus tepuk semangat ya. Oke, kita udah sebentar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semua. Yang buat perencanaan berikut itu adalah apa? Apendisitis atau usus buntu. Ya kan? Usus buntu. Nah, itu gambar itu yang kecil yang tergabung. Nah, itu yang dinamakan dengan penyakit usus buntu itu yang merah tuh menselam. Ya, jadi yang merah selam itu yang dinamakan dengan penyakit usus buntu. Itu. Di sini siapa pernah lihat orang sakit usus buntu? Usus. Pernah ke sana? Pernah lihat tidak? Nona pernah lihat? Tidak. Nah, Pak Guru pernah mengalami itu. Jadi barang ini kalau sakit itu hanya itu diakibatkan karena kita terlalu makan makanan yang tidak bisa terurai oleh lambung. Contohnya makan lombok, ya toh? Kalau biji lombok terlalu ini tidak maka dia bisa menyebabkan usus buntu. Apendisitis apa? Iya, jadi apendisitis itu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Jadi makanan kita makan dari mulut sampai di lambung, contohnya kayak makan lombok ya. Nah, kita makan lombok. Itu bijinya tidak bisa terurai oleh lambung sehingga dia keluar sampai ke usus halus toh. Di sistem pencernaan itu dia keluar ke usus halus belum toh. Nah, sampai ke usus halus, ketika dia sampai ke usus itu maka dia tidak bisa keluar. Sehingga dia menyebabkan peradangan pada usus halus. Dia menyebabkan peradangan pada usus halus sehingga banyak orang yang kalau tidak dioperasi dengan segera, biasanya kalau kita ke dokter itu kita disarankan untuk operasi. Tapi orang kampung di sini biasa mereka hanya minum obat tradisional ya. Di sini mereka bisa minum obat tradisional. Mereka biasa minum obat tradisional untuk mengeluarkan biji-bijian yang atau makanan yang tidak bisa diurai di usus halus. Nah, untuk mengeluarkan makanan yang tidak bisa terurai di usus halus. Tapi kalau di dokter itu biasanya dioperasi. Jadi mereka potong itu. Nah, di dokter biasanya potong itu usus halus supaya makanan itu bisa keluar karena sudah infeksi ya. Sudah infeksi pada bagian usus halus itu seperti itu.
Gejalanya seperti apa? Coba. Siapa yang baca? Ayo Sandi. Gejalanya apa? Penderita akan merasakan sakit di apabila kaki dilipat ke alat perut, rasa sakit akan bertambah. Nah, seperti itu. Pengobatannya, itu penyakit ini hanya bisa diobati dengan terapi pengobatan. Akan tetapi, kalau sudah disembuhkan itu, maka dia terpaksa harus operasi. Jadi sebenarnya usus buntu ini ada pengobat, hanya bisa disembuhkan kalau belum parah. Kalau sudah parah, maka satu-satunya jalan adalah operasi. Kalau tidak operasi dia bisa menyebabkan kematian. Jadi ada banyak orang juga yang meninggal hanya karena usus buntu. Tapi kalau dilakukan pengobatan dengan cepat dan tepat, maka penyakit ini juga bisa disembuhkan. Yang berikut apa? Sembelih. Coba dilihat. Nah, ini contoh utamanya seperti ini kalau sembelih. Jadi sembelih itu salah satu penyakit yang contohnya kayak susah buang air besar. Siapa di sini pernah alami susah BAB, susah buang air besar? Nah, dia beres setengah mati. Dia bangsa ini bilang begitu, dia beres setengah mati. Coba, Satya pernah atau? Siapa lagi yang pernah? Nah, Isra juga, Sandi juga. Nah, ini Setia juga. Jadi itu sangat seperti itu. Jadi itu karena susah buang air besar. Nah, ada dong ini BAB keras toh. Jadi sampai ada yang BAB itu bisa mengeluarkan darah. Bisa ini kalau potong dari sebentar ya, kan keluar bercampur dengan darah, ya toh. Nah, itu yang dinamakan dengan sembelih. Nah, gejalanya ini sakit perut. Nah, potong BAB tapi kayak perut masih tidak nyaman karena mungkin merasa masih ada kotoran di perut. Nah, seperti itu gejalanya seperti itu. Dan kotoran yang kita keluar itu keras. Dia bagumpa dia keras ya. Kalau keras itu tuh yang dinamakan penyakit sembelih. Begitu. Jadi dia itu bisa diobati dengan cara kita banyak makan makanan berserat. Yang berikut banyak minum air. Nah, banyak minum air, makan makanan berserat, contohnya kayak buah-buahan. Nah, itu bisa membantu mempererat menyembuhkan sembelih. Yang berikut tifus. Tifus apa? Iya, dari virus itu yang warna ungu. Coba lihat, gambar virus di gambar yang virus dia warna ungu. Itu yang dinamakan dengan virus Salmonella typhi. Ya toh? Itu virusnya itu bakterinya itu sudah. Bakteri yang dimaksud itu. Ada berapa? Ada berapa ini bakteri? Berapa? 4 ya. Jadi itu dari itu gambar itu bakterinya yang warna ungu. Itu yang menyebabkan tifus. Nah, penyakit tifus. Jadi penyakit tifus ini dia juga bisa menyebabkan komplikasi. Dia bisa menyebabkan komplikasi seperti tifus ini. Nah, itu komplikasi itu bisa pendarahan robek pada bagian usus. Nah, bisa ada dia bisa menyebabkan itu pada bagian usus juga. Terus dia bisa menyebabkan peradangan pada jantung. Nah, jadi tifus ini sangat
sangat berbahaya anak-anak. Dia hakikat dengan penyakit ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Penyakit ini, seperti itu. Gejalanya, ini gejalanya sudah. Itu demam tinggi, tubuh menggigil, ya kan? Ya, tubuh menggigil apa lagi? Lemah disertai mual dan sakit kepala. Jadi ini gejala dari penyakit tifus. Nah, supaya penyakit ini bisa sembuh dengan cepat, kita bisa mengkonsumsi, kita bisa ke dokter dan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Jadi kita gunakan resep dari dokter untuk mengobati penyakit tifus. Itu juga banyak obat tradisional juga yang bisa dipakai, untuk mengobati penyakit, untuk membunuh bakteri ini, bakteri salmonella ini. Nah, jadi ada juga obat tradisional yang bisa kita pakai untuk membunuh bakteri salmonella ini. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, toh? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya tentang yang sudah Pak Guru jelaskan, maka silakan LKPD yang Pak Guru sudah bagi itu silakan dikerjakan. LKPD itu yang Pak Guru sudah bagi. Kerjakan ya. LKPD-nya yang ini diisi ya. Silakan isi ya. Sudah Bang? Sudah? Oke. Kalau begitu silakan dikumpulkan itu LKPD. Oke. Silat. Sekarang LKPD sudah silat dikerjakan. Sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. Soal ini evaluasi ini tujuannya supaya Pak Guru pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita sudah pelajari dari tadi pagi. Sampai saat ini Pak Guru pengen tahu sejauh mana pemahamannya. Jadi silakan kalian kerjakan itu LKPD, yaitu soal evaluasi. Kalau sudah dikerjakan silakan kumpul ya. Sebentar. Ini soal evaluasi. Oke, sudah? Silakan dikumpulkan. Masuk. Kumpul di meja sini.
sudah belajar tentang apa? Tentang iklan toh? Nah, iklan itu ada berapa? Ada 2 toh? Itu iklan apa nih apa? Iklan media elektronik dan media cetak. Jadi kita sudah belajar tentang iklan media elektronik dan iklan media cetak. Terus kita juga sudah belajar tentang bagaimana caranya kita menjaga kesehatan dari sistem pencernaan supaya kita jangan terkena penyakit seperti yang tadi. Jangan terkena penyakit MA, jangan terkena penyakit tifus dan sebagainya, ya kan? Jadi supaya kita jangan terkena virus-virus itu, kita harus menjaga pola makan kita. Kita harus menjaga pola makan kita dan lebih banyak mengonsumsi makanan yang sehat. Kurangi makan makanan yang siap saji, makanan yang contohnya kayak makan ringan itu. Kita harus kurangi itu supaya tubuh kita tetap sehat dan tidak gampang terkena virus. Nah, seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini virus corona makin merajalela ya. Jadi kita harus jaga apa? Jarak. Habis apa lagi? Pakai masker. Habis apa lagi? Hindari kerumunan. Apa lagi? Cuci tangan. Nah, itu adalah tips-tips yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari virus, apalagi yang virus sekarang itu, yang virus corona itu. Supaya kita terhindar dari itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru minta kesediaan dari salah satu kita untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin Nona silakan memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang ya. Ya, terima kasih buat Nona yang sudah memimpin kita doa. Tepuk tangan buat Nona. Oke, jadi kita akhiri pembelajaran kita sudah. Besok kita akan belajar masih di tema dan subtema yang sama, tapi kita lanjut ke pembelajaran kedua. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Ingat, pulang harus tetap jaga jarak ya. Sampai di rumah cuci tangan dulu baru masuk rumah ya. Masker tidak boleh dilepaskan karena virus corona itu lagi merajalela sekarang. Baik, selamat siang semua. Tepuk tangan.